All right. Look like we arrived at 1 o'clock p.m. Western Indonesian Time, WIB. So, good afternoon, everyone, and welcome to webinar on women's role in handling global pandemic. My name is Sartika Susilowati, Associate Professor at International Relations Department, Faculty of Social and Political Science, Erlangga University, Surabaya, Indonesia. I also chairwoman of Community of Gender in International Relations Indonesia. It is my pleasure to be organizer and moderator this first day seminar on women's role in handling global pandemic. The main purpose of the seminar is to disseminate the result of the research on women's role during this pandemic. It particularly identifies to what extent women can significantly to overcome the risk of COVID-19. This webinar series is organized by Center for Security and Welfare Studies, Faculty of Social and Political Science, Erlangga University, collaborating with the Community of Gender in International Relations. Ladies and gentlemen, I want to remind you that tomorrow on 5th August, we are going to continue this webinar at the same time from 1 o'clock until 3 o'clock Western Indonesian time. So please do join for tomorrow's session if you have not registered yet. Send token appreciation for the audience to attend this webinar until finish. We will send e-certificate. So please fill the form for certificate link. Before we start presentation, may I invite to the first Vice Chancellor of Erlangga University, Professor Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, to deliver opening speech. Ladies and gentlemen, please welcome Ibu Nyoman. I'm now handing it over to you. Baik, terima kasih Ibu Sartika. Tentu yang saya hormati Bapak Ibu semua para pembicara tamu, baik itu keynote speaker maupun invited speaker yang hadir dan berperan penting di dalam kegiatan webinar ini dengan judul peran perempuan dalam penanganan pandemi global. Of course, welcome to our webinar, Dr. Catherine Lee Hu from Monash University. So thank you for joining our webinar from Universitas Erlangga. But I hope that in the future you can come and visit us, not only by the ICT communication, but we also really you are welcome to our campus, and you can join the program, especially from the Faculty of Social and Political Science, who conduct this webinar today and tomorrow. Di Bapak Ibu sekalian, tentu para pembicara tamu maupun pembicara kunci pada kegiatan webinar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya dalam kegiatan ini sangat penting sekali ya, kalau saya lihat temanya ini peran perempuan. Jadi peran perempuan dalam penanganan pandemik secara global, khususnya COVID-19 yang kita rasakan semua. Walaupun peran perempuan, tapi saya lihat pembicara tamunya, invited speaker-nya juga ada bapak-bapak ya. Jadi ada bapak-bapak juga yang terlibat. Tentu ini akan saling mendukung bagaimana perempuan ini juga sangat berperan di era saat ini terkait dengan pandemi COVID-19. Tentu wabah yang terjadi ini tidak hanya COVID, sebetulnya kita juga melawan berbagai wabah yang tidak se-pandemik COVID-19. Jadi tidak seliar gitu ya COVID-19 ini. Artinya sebetulnya COVID-19 itu kan sebagian kecil saja, Bapak Ibu sekalian, para peserta yang saya hormati,
dan para pembicara, ini hanya sebagian kecil dari virus-virus yang ada di alam sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, oleh karena itu maka para perempuan ini perannya akan luar biasa, karena kita tahu sekarang wanita atau perempuan yang ada di seluruh pelosok tanah air maupun di seluruh dunia secara global, ini perannya sangat penting. Pertama adalah tentu membangun anak-anak kita untuk lebih paham dan tentu menjaga berbagai hal terkait dengan pandemi khususnya COVID. Kemudian juga masyarakat, tentu ini juga peran perempuan ya di rumah, di masyarakat, kemudian yang berkarya di kantor, di kampus, institusi, lembaga, berbagai kegiatan di luar rumah, itu juga menjadi peran yang sangat penting bagi perempuan. Karena perempuan ini perannya akan ganda, jadi di masyarakat membantu masyarakat, di kampus misalnya seperti di UNER ini membantu anak-anak yang ada di kampus, jadi mahasiswa kita adalah anak-anak kita di kampus, kemudian di rumah tentu membantu keluarga dan anak-anak kita sendiri yang ada di rumah, mungkin juga keluarga-keluarga dekat yang bersama-sama kita dalam rumah. Artinya bahwa wanita atau perempuan ini itu tidak akan pernah berhenti, 24 jam sehari itu berbagai kegiatan di rumah maupun di luar rumah akan menjadi kegiatan yang penting dan peran penting bagi para perempuan ini. Jadi Bapak Ibu tadi saya sempat menyampaikan bahwa pandemi COVID ini hanya sebagian kecil saja yang sedang sekarang ini booming di antara kita. Jadi tidak mengenal waktu, tempat, dan tidak mengenal usia, dan juga tidak mengenal posisi jabatan. Jadi virus ini bisa kepada siapapun di sekitar kita. Nah, ada juga virus yang memang tidak meluas dengan sangat cepat mewabah seperti COVID-19. Namun ini juga tetap saja harus menjadi perhatian kita. Mereka bisa bersembunyi dalam waktu lama dan dampaknya baru kelihatan mungkin 10-15 tahun ke depan, khususnya bagi kaum wanita. Misalnya contohnya adalah kanker serviks, itu juga dari virus, kemudian HIV itu juga dari virus, jadi artinya para perempuan ini juga memegang peran penting dalam menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Kemudian virus yang lain pun bisa juga menjadi perhatian kita, misalnya hepatitis, itu juga karena virus, jadi banyak sekali. Nah, COVID-19 ini virus yang sebetulnya tidak separah atau tidak mematikan seperti virus yang justru tidak terlalu tampak dalam perluasan dalam waktu cepat atau pandemiknya. Misalnya HIV itu tidak kelihatan meluas begitu menyebar seperti COVID. Namun tentu dampak bahayanya ini justru luar biasa karena akan melekat terus pada personal yang kemudian seseorang yang terkena oleh virus tersebut. Nah, ini juga belum ada obatnya sampai dengan sekarang. Kemudian virus yang kalau kanker serviks itu sudah ada vaksinasi atau imunisasi untuk itu. Tapi untuk HIV ini belum. Banyak juga virus-virus yang lain seperti hepatitis itu juga belum terlalu banyak pencegahan yang bisa dilakukan. Biasanya adalah imunisasi memang sejak anak-anak masih kecil atau balita dan seterusnya untuk menjaga agar lebih tahan terhadap serangan hepatitis. Karena hepatitis juga bermutasi terus, Bapak Ibu. Nah, COVID-19 inilah yang luar biasa dampaknya kita rasakan, baik itu di sisi ekonomi, sosial, kemudian juga dalam kehidupan keseharian kita tentu, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Jadi ada culture yang akan berubah di ke depan hari nanti yang dikatakan sebagai new norm ya. Kalau saya lebih senang mengatakan new norm daripada new normal. Karena kalau new normal itu orang beranggapan bahwa normal. Jadi normal baru berarti ini sudah normal. Sementara yang dimaksudkan new normal itu atau new norm, norma baru. Jadi itu disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Barunya tadi itu adalah harus pakai masker, sering cuci tangan, menjaga jarak. Nah, karena kita tidak bisa bersembunyi terus di dalam rumah. Oleh karena itu, maka ke depan di dalam new norm atau adaptasi kebiasaan baru ini peran
para perempuan, wanita menjadi penting. Bagaimana membekali anak untuk bisa tetap bermasyarakat, tetapi menjaga kesehatan dan kebersihan dengan baik. Kemudian juga bagaimana menjaga anak-anak kita di dalam kampus untuk kemudian mengikuti kegiatan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian bagaimana kita hidup bersama masyarakat, tidak di dalam kampus, tapi di luar kampus, dengan institusi lain, dengan teman-teman kita sehari-hari, tetangga, dan keluarga, juga menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat. Pasti ini tidak biasa kita lakukan sebelum pandemik. Misalnya, kalau kita pakai masker, seolah-olah kita tidak percaya bahwa teman yang kita ajak bicara ini adalah teman-teman yang sehat, kan gitu. Kalau di masa sebelum pandemik, menjadi aneh gitu menggunakan masker. Tapi kalau sekarang tidak menggunakan masker, mungkin malah menjadi aneh. Oleh karena itu, kami berharap bahwa dalam webinar ini, antara para pembicara, para peserta, khususnya dalam topik peran wanita atau perempuan ini, menjadi bagian yang bisa ikut membantu pemerintah dan masyarakat bagaimana agar Indonesia ini juga bisa seperti negara-negara lain yang sudah memasuki era new norm yang sebenarnya. Kalau kita ini kan masih new norm, tapi masih kemudian terjadi penambahan-penambahan konfirmasi pasien yang positif. Nah, ini ibu-ibu ini perannya sangat penting sekali. Karena biasanya yang lebih didengar kalau di rumah itu adalah para ibu-ibu, kalau di kampus itu biasanya mahasiswa larinya ke ibu-ibu juga, kemudian masyarakat, perkantoran itu biasanya para ibu-ibu itu lebih didengar. Sehingga kalau kita lihat sehari-hari di televisi ya Bapak Ibu sekalian dan tim panitia, ini kan Satgas COVID itu pasti yang bicara sekarang sudah ibu-ibu dokter gitu ya, karena mungkin bahasa yang disampaikan itu bisa lebih menarik masyarakat untuk mendengarkan, kemudian mengikuti protokol-protokol yang diberikan. Nah, kami berharap webinar ini juga menjadi salah satu ajang sharing di antara para ibu-ibu dan juga termasuk bapak-bapak yang ikut juga menyumbangkan riset, hasil-hasil riset dan pemikirannya, sehingga peran perempuan ke depan itu menjadi lebih kuat gitu ya, terutama terkait dengan pandemi COVID-19 yang sudah mengglobal ini, yang jumlahnya sekarang di Indonesia mungkin sudah mencapai 100.000 lebih. Nah, ini kita mau ke new norm, tapi jumlahnya bertambah, bahkan sudah mencapai 100.000. Nah, ini tentu ada kekuatan lain yang diperlukan dari hati nurani dan energi para ibu-ibu dan para perempuan ini bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Sehingga nanti bisa sharing dengan Dr. Katrina bagaimana kondisi di Melbourne yang kemudian lockdown untuk keempat kalinya tadi disampaikan. Nah, kalau Indonesia sulit untuk lockdown karena kondisi sosial, ekonomi dan budaya kita agak berbeda dengan masyarakat yang ada di luar negeri. Nah, sharing ini yang perlu menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi para ibu-ibu dan para perempuan yang praktisi dan juga aktivis-aktivis yang melakukan penelitian-penelitian terhadap hal-hal yang terkait dengan wanita dan perannya bagi masyarakat. Demikian mungkin dari saya, Bu Kartika, sekali lagi selamat untuk panitia FISIP, dan juga selamat dan terima kasih kepada para keynote speaker dan invited speaker, dan juga selamat bagi para peserta untuk bisa join di kegiatan ini dan sharing satu sama lainnya. Mudah-mudahan memberikan nilai manfaat bagi kita semua untuk menjaga kesehatan terhadap pandemi global untuk COVID-19. Demikian dari saya, dengan izin para panitia, khususnya Bu Sartika ini, karena tadi ada permohonan untuk membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar dengan topik peran perempuan dalam penanganan pandemi global secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And some of this is supported by recent research from Georgetown University in Washington that has found that countries that support women's inclusion, women's justice and security, that is, countries that openly support women's rights, appear to be less affected